Nah, kita lanjutkan lagi ceritanya nakama. Langit Elbab yang semula cerah kini tiba-tiba itu telah menggelap ya. Seakan memantulkan kegelisahan yang merayap di hati para raksasa. Di tengah puing-puing sekolahan Walrus yang hancur lebur, seorang wanita raksasa bersabit panjang berdiri tegak nih. Matanya menyala bak bara yang ngebara. Ini bukanlah sekedar serangan biasa. Dia mengatakan seperti itu bahwa suaranya menggetarkan area tersebut. Sesuatu yang jauh lebih gelap sedang terjadi. Elbab adalah kunci besarnya ya. Tak jauh dari sana, bayangan putih Luffy dalam wujud Nika melesat seperti kilat nih, meninggalkan jejak api keabadian di udara. Sementara di balik kegelapan, sorot mata dingin Im Sama itu mengintai lebih tajam, siap menghancurkan siapapun yang menghalangi rencana besarnya pula. Kita melihat bagaimana di Pulau Hachinozo pertempuran tiga kekuatan besar terjadi. Bajak laut Akagami, Kurohige dan angkatan laut berubah jadi mimpi buruk ketika Seraphim berbalik menyerang. Katarina Devon dalam wujud palsu Saturnus itu tertawa puas ya melihat kekacauan yang dirinya ciptakan. Mereka mengira Seraphim itu adalah senjata mereka. Dia mengatakan seperti itu, sementara SB dan juga S-House sendiri itu bergerak menjadi bagian mesin pembunuh tak terbendung lagi. Di tengah keributan cuy, Kobe yang terluka menguatkan tinjunya lagi, bersumpah tak akan mundur di tempat tersebut. Sebab dibalik semua itu ya, ia tahu betul bahwa pertarungan terbesar dalam sejarah dunia baru benar-benar terjadi dengan sangatlah megah nih. Yos, ini bakal menarik nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe di channel ini dan bantu ramein video ini pula ya sob. Let's go, kita masuk ke pembahasannya lagi. Kita ingat betul bahwa sebuah desa yang tenang di sudut Elbab kini itu berubah jadi pusat pergerakan masif para prajurit. Meski berada di pinggiran salah satu cabang pohon dunia itu, kabar kekacauan yang melanda sekolahan Walrus telah menggugah semangat para raksasa di sana pula. Mereka tak bisa tinggal diam dong saat tanah kelahiran mereka itu terancam. Dari barisan para raksasa itu, satu sosok mencuri perhatian. Seorang wanita raksasa bertubuh lebih besar dari yang lainnya, ngebawa sabit panjang seperti senjata kematiannya. Wajahnya mencerminkan tekad kewaspadaan, mengisyaratkan firasat buruk yang tak bisa ia abaikan pula. Ia memperingatkan rekan-rekannya bahwa kekacauan kali ini bukanlah perkara biasa nakama. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi, bahkan berbahaya pula, yang mengintai negerinya Elbab. Meskipun tak semua percaya pada firasatnya, mereka sepakat melindungi Elbab adalah tugas utama. Raksasa wanita itu juga menyinggung Luffy si topi jerami ya, yang kini berada di tanah para raksasa pula. Sosok Luffy dengan wujud putih mirip dewa matahari nikah dalam legenda mereka telah menyita perhatian publik, menambah keingintahuan dan harapan bahwa pahlawan tak terduga mungkin akan ikut campur dalam kekacauan besar-besaran ini nakama. Nah, jauh dari Elbab ya, Pulau Hachinosu berubah jadi medan tempur panas yang mempertemukan tiga kekuatan besarnya, bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan angkatan laut. Kita melihat bagaimana pertempuran itu semakin ruwet lagi dengan hadirnya Seraphim pula, senjata manusia hasil eksperimen yang seharusnya jadi ujung tombak angkatan laut, tapi rencana mereka berubah jadi bumerang besar tuh. Katarina Devon adalah ulah yang menjadi penyebab terbesarnya. Kekuatan buah iblis yang bisa meniru orang lain telah menyentuh Kurosei Saturnus di masa lalunya. Kini meski Saturnus itu sudah tiada ya, Katarina Devon masih bisa menyamar sebagai dirinya. Program kendali Seraphim yang terhubung pada Saturnus tetaplah aktif, sehingga Devon dalam wujud Saturnus berhasil membelokkan Seraphim membelot pula ke pihak Kurohige. Jelas ya, para Seraphim berbalik menyerang dua faksi besar tersebut. Di tengah pertempuran kita melihat Seraphim Kumaitu alias SB itu terlihat pertarungan sengit melawan trio marinir muda ya, Kobe, Prince Grass, dan juga Hal Mepo. Kobe yang kelelahan usai menggunakan jurus pamungkas Amnesty Impact saat membebaskan Puding dari penjara ya, kini harus menahan diri di sana. Ia bersiap melancarkan jurus baru yang lebih berfokus dan tidak merusak lingkungan pula. Asalkan rekan-rekannya bisa menahan SB itu agar tak kabur dengan kemampuan teleportasi khasnya. Hal Mepo menyergap dari dekat, lalu Prince Grass itu menggunakan tanah liat untuk membatasi gerakan Esber. Begitu tanah Esber itu terkena
terkunci, Kobe itu melancarkan tinju barunya lagi. Pukulan itu mengenai target secara telak pula, tapi tidak cukup untuk menjatuhkan Esbird itu ya. DNA Lunaria yang digabung dengan ras misterius lain menjadikan Esbird Seraphim dengan pertahanan terkuat. Serangan Kobe nyaris tak berarti di hadapan pertahanan ganda luar biasa ini nakama. Di sisi lain nakama, Ace Hawk itu ya, Seraphim cloningan Mihawk tengah bertarung setelah sempat dihajar oleh teknik Kamusari milik Akagami-san. Nah, saat membalas dendam itu, Ace Hawk itu dihadang oleh salah satu rekan di sana itu, monster seekor monyet cerdas yang juga kru inti bajak laut Akagami. Monster bukan hewan biasa. Dalam databook ini itu disebutkan punya kemampuan tempur yang tak bisa diremehkan. Bong Punch itu memang luar biasa nih. Pertarungan antara Bong Punch dan juga Ace Hawk itu menjadi ajang pembuktian kekuatan kru Sang yang lainnya. Selain trio andalan mereka Ben Beckman, Lucky Rock dan juga Yasop, Bong Punch itu menyindir Ace Hawk sebagai Mihawk palsu. Tapi karena Ace Hawk itu digerakkan oleh programming ya, provokasi itu jelas tak berdampak sama sekali. Ace Hawk melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Sementara itu kita melihat bagaimana Ace Shark itu si Seraphim dari Jinbe ngebuat kekacauan di lini angkatan laut. Namun dua figur kuat muncul ke medan, Vice Admiral Momoshagi dan juga Toki Kake. Keduanya adalah kandidat kuat yang nyaris terpilih sebagai admiral kan. Ngebuat kekuatan mereka nyaris setara dengan Fujitora dan juga Rokugyo. Momoshagi itu dengan penuh semangat berkata, inilah saatnya untuk menguji kekuatan Seraphim yang diklaim mampu menggantikan para Shichibukai kan. Pertarungan di Pulau Hachinosu makin brutal aja. Akainu yang sebenarnya tak turun tangan secara langsung akhirnya murka mendengar kondisi seperti ini. Ia tak bisa lagi membiarkan para Kurose, bajak laut dan eksperimen Vega Bang seenak jidat ngebuat kekacauan besar-besaran. Amarahnya berkobar dan keputusan untuk turun langsung ke medan tempur pun tampaknya tinggal menunggu waktu aja kan. Sementara itu nakama, di tempat lain ya, pertarungan antara Dragon dan juga Vigarland Garling masih berlangsung sangatlah sengit. Tapi keduanya tampaknya tak akan dibiarkan menyelesaikan pertarungan itu secara adil. Akainu disebutkan akan mengintervensi langsung dan mengacaukan duel dua raksasa dunia itu. Kemunculan Akainu nanti di medan tempur lain bisa mengubah segalanya ya. Apakah dia akan menghadapi Dragon demi menjaga harga diri angkatan laut, atau justru akan memanfaatkan celah untuk mengeburu Luffy pula? Segalanya kian menarik dalam kekacauan Fleet Admiral itu. Dunia One Piece kini sedang memasuki puncak kekacauan besarnya. Seraphim melepas kendali, para Yonko bertarung angkatan laut terpecah dan rahasia besar pemerintahan dunia satu persatu mulai terkuak lagi. Perang besar ini tampaknya tak terelakkan lagi loh nakama. Semua mata kini mengarah pada Elbaf, tempat sang dewa matahari disebut-sebut telah kembali lagi. Namun bagi kubu pemerintahan dunia, agenda mereka juga besar banget nih. Kita melihat sementara itu ruangan bunga di Marijoa kembali menjadi sorotan pula. Tempat yang selama ini dikenal sebagai ruangan pribadi Im Sama ternyata menyimpan misteri lebih besar dari yang dibayangkan pula. Di tengah keheningan ini, tubuh Im Sama itu terbaring tak sadarkan diri. Jiwanya merasui Gungo yang kini berada jauh di Elbafnya. Pelayan pribadi yang menjaga tubuh itu hanya bisa berbicara sendiri, merenung kenapa sang pemimpin belum juga kembali pula. Ada kekuatan besar yang jelas sedang mengikat jiwa Im Sama di Elbaf kan? Itu jelas bukan hal yang sepele pula. Nah, kita melihat di sini ya, suasana ruangan yang semakin disorot itu tampaknya berbagai elemen mencurigakan di sekeliling dinding itu terjadi. Bukan hanya potret Ratu Nefertari Lili yang terpampang, tapi juga beberapa foto misterius lainnya, seolah-olah mengisyaratkan keterkaitan dan keterikatan dengan para penyandang Namadi di masa lampau itu. Sayangnya wajah-wajah itu masih terlalu kabur untuk dikenali karena berbagai siluet yang baru ditampilkan. Yang tak kalah mencolok nakama, di sudut ruangan terdapat meja penuh benda aneh. Ada tumpukan buku sihir milik Im Sama. Lebih dari satu pula loh. Buku yang digunakan di Elbaf tampaknya dikhususkan untuk mengeluarkan senjata pula, seperti belati atau senapan yang sempat terlihat sebelumnya yang digunakan. Tapi buku-buku lain sepertinya punya fungsi lebih luas lagi, berbeda-beda bergantung pada kebutuhan dan skenario yang sedang dihadapi ya. Kita melihat di sisi lain dunia, Elbaf tengah dipenuhi panas pertempuran yang besar itu. Di puncak dunia matahari,
kekacauan belum juga mereda, Luffy dan Loki masih bertarung sengit melawan Im Sama dalam wujud Gunko. Segala jurus andalan dikeluarkan ya, tapi sejauh ini Im Sama masih tampak mendominasi di tempat itu. Luka mulai terlihat di tubuh Luffy dan Loki, sementara Im Sama masih terlihat sangatlah tangguh pula. Dari kejauhan para raksasa dari berbagai desa berbondong-bondong menuju titik pertarungan. Melihat Loki yang dulu dikenal sebagai pembuat onar kini bertarung di sisi Luffy menimbulkan kebingungan pula. Beberapa mengkhawatirkan keberadaannya jelas ya, namun melihat Loki melawan Im Sama ngebuat para raksasa tak punya pilihan selain berharap Loki benar-benar berada di pihak Elba mereka itu, setidaknya sampai pertempuran usai ya nakama. Namun ya, ketegangan yang belum berakhir itu, sebuah monster mimpi buruk tiba-tiba muncul lagi dan menyerang barisan para raksasa. Keadaan langsung berubah total. Perhatian teralihkan ke pertarungan baru yang muncul tiba-tiba. Kelengahan sedikit saja bisa berujung lenyap maut loh. Tak jauh dari situ, Hajrudin dan para pasukannya juga sedang berhadapan dengan raksasa-raksasa iblis yang telah diperkuat oleh kekuatan Imo. Secara individu sih musuh mereka jelas lebih kuat ya, namun Hajrudin memiliki tekad membara. Demi Elbaf, ia dan pasukannya berjuang mati-matian, dibantu oleh para prajurit raksasa di berbagai penjuru yang selamat. Nih di sini keadaan menjadi kacau balau ya, berpindah ke Pulau Karibari dulu. Markas utama Cross Guild menjadi medan pertempuran lainnya. Ryokugyu tengah bertarung sengit ngelawan Mihao. Meski Ryokugyu adalah admiral yang sangatlah kuat, Mihao tetap menjadi pendekar pedang yang terhebat. Serangan demi serangan saling bersaut-sautan ya, namun keunggulan tetap berada di pihak Dracul Mihao. Tak jauh dari situ pula, Crocodile berhadapan dengan Seraphim versi dirinya sendiri. Sebuah ciptaan luar biasa Vega Pang pula kan. Tak hanya bentuk tapi bahkan sifat Seraphim itu mencerminkan dirinya saat masih muda dulu. Crocodile mengakui kehebatan Vega Pang dan mempertanyakan apakah Jad dan juga Kaisar Clone mampu menciptakan sesuatu yang sebanding seperti ini. Pertanyaan terus mengalir di sana nih. Kita melihat bagaimana aliansi Cross Guild sendiri itu dengan organisasi hasil kerjasama Jad dan juga Kaisar Clone itu ya, tampaknya menjadi kunci di masa depannya pula. Nah, Neomax itu kini dibiayai Cross Guild untuk menciptakan penemuan-penemuan terhebat ya. Meski keduanya tak sehebat Vega Pang, namun mereka tetaplah ilmuwan jenius yang bisa menjadi penentu perubahan besar pula. Di sisi lautan pula, kerajaan Germa mulai memantau situasi di Karibari sebenarnya. Kaisar dan juga Jad mengkhawatirkan dan khawatir pula bila Cross Guild itu kalah, maka aliansi mereka jelas akan runtuh sekejap nih. Keyakinan akan kekuatan Mihawk dan rekan-rekannya cukup menenangkan sebenarnya. Semuanya kini bergantung pada kemenangan dari Cross Guild. Sementara itu di Marijoa, pertarungan besar lainnya sedang terjadi lebih lanjut. Dragon, pemimpin revolusi, tengah berhadapan langsung dengan Saint Vigarland Guardian. Kekuatan mereka seimbang. Pertarungan berlangsung dengan sangatlah dahsyat. Tak jauh dari mereka nakama, Sabo tengah bertarung melawan Shamrock, pemimpin para kesatria suci. Di pertempuran itu, Shamrock sesumbar bahwa revolusioner tak akan menang karena jumlah kesatria suci jauh lebih banyak lagi. Namun Sabo jelas tetap tenang ya, mengisyaratkan bahwa mereka memiliki rencana tersembunyi. Dragon adalah ahli strategi ulu, bukan sembarangan melancarkan perang-perang besar itu ya. Segala kemungkinan telah diperhitungkan secara matang. Itulah kenapa dia juga dikenal sebagai master plan kan. Nah, kita melihat bagaimana keadaan kekacauan itu juga terjadi di New Marineford. Laporan penting baru saja diterima oleh Akainu lagi. Pertempuran besar juga terjadi di bawah Red Line, di mana pasukan revolusioner bertarung melawan armada angkatan laut yang dipimpin para Vice Admiral seperti Momonga dan juga Onigumo. Awalnya pertempuran itu seimbang hingga sesuatu yang tak terduga terjadi. Sekutu-sekutu baru ternyata pada berdatangan loh. Di antara mereka terdapat ras-ras yang seharusnya telah pada punah. Itu adalah Lunarian dan juga ras Buccaneer. Ternyata nakama masih ada bertahan hidup selain King dan juga Kuma. Dragon telah berhasil menjalin aliansi dengan para penyintas ras langka luar biasa itu. Ingat ya bahwa ras Lunaria terkenal akan kemampuan api dan pertahanan tubuh mereka yang luar biasa masif. Sedangkan Buccaneer memiliki fisik luar biasa tangguh pula, sampai dijuluki raksasa dalam tubuh manusia. Kini kedua ras yang telah diburu bertahun-tahun oleh pemerintahan dunia justru berada di pihak musuh. Mereka datang membawa kekuatan yang siap mengubah arah pertempuran besar nih. Kita melihat bagaimana waktu sejalan berjalan lebih lambat lagi di Marijoa saat kabut tebal perang menutupi hampir seluruh sudut kota surgawi itu. Tubuh Im Sama tetap berbaring tidak bergerak dalam balutan gaun keemasannya, seolah tak pernah bisa menguasai kerumitan strategi
yang sedang terungkapkan. Sementara itu jiwa aslinya yang berkeliaran di Elbaf tersedot oleh kecanggihan buku sihir khusus yang dikuasainya. Senjata-senjata mematikan menari di tangannya, siap diluncurkan kapan saja. Kita melihat bagaimana sang pelayan yang setia hanya bisa menyaksikan, matanya penuh tanya nih. Dia menanti-nantikan kedatangan kembali rajanya tersebut. Nah, di sini Elbaf yang dulu megah kini dilanda panas luar biasa akibat ledakan-ledakan haki. Seakan-akan seluruh pulau berteriak menuntut keadilan besar. Luffy dan Loki, dua pejuang tak gentar yang mengepakkan tangan mereka melawan kekuatan Imu, terus menggerakkan senyawa, keberanian dan persahabatan melawan sosok tua tersebut. Teriakan gemuruh dan beban luka di kulit mereka menandakan pertarungan yang sudah melewati batas ketahanan fisik, menyisakan jejak darah penentuan yang ngebara di udara. Im sama dengan tubuh Gunko benar-benar luar biasa menciptakan rasa takut tuh. Di ladang peperangan lain, sorotan berpindah pada barisan prajurit raksasa yang berdiri bak menara manusia, menjawab panggilan jiwa mereka untuk bertempur menghadapi sosok para pasukan Im sama lainnya. Memimpin pasukan kecil di tengah medan perang itu memanglah luar biasa, dan Hajrudin melakukan sesuatu dengan menarik seperti itu. Informasi ini juga mencakup bagaimana penggambaran ke depannya itu, bagaimana Im sama akan menguasai Elbaf, tetapi pertarungannya itu akan terhalang karena sang dewa matahari Nika itu sepertinya telah mendapatkan sesuatu yang menarik pada kekuatan luar biasanya tersebut. Sang dewa matahari itu akan ngebantu Elbaf berperang dengan sangat gemuruh kan, apalagi Loki dan kekuatan petirnya dan juga kemampuan bisa menetralisir regenerasi itu merupakan sebuah kekacauan dan juga peluang nyata nih. Pertempuran Ragnarok Elbaf benar-benar mencekam nakama. Jadi kalau mau disimpulkan di sini diceritanya dalam dua paragraf ya. Kisah One Piece kini terguncang di ambang perubahan besar-besaran. Elbaf yang berdarah-darah hingga Marijoa yang bergemuruh itu. Pertarungan ini bukan lagi sekedar perebutan kekuasaan, tapi perang yang menentukan nasib umat manusia. Luffy, Dragon, Sang, bahkan Akainu, semua tokoh legenda itu kini berdiri di persimpangan takdir, di mana keadaan-keadaan itu akan menentukan peta kekuatan kedepannya. Satu hal yang pasti, kebenaran Void Century, Dewa Matahari Nika dan juga makna dari klan D akhirnya akan terungkapkan melalui buku-buku yang perlahan mulai berdatangan itu, dari Im sama sampai ke perpustakaan Ohara kan. Karena ya nakama, di balik semua pertumpahan darah ini, pertanyaan itu juga menggantung pula. Apakah dunia siap menerima warisan dari Joy Boy yang terlahir kembali? Luffy jelas tersenyum dalam mode gear kelimanya. Ketika Luffy tersenyum di tengah medan perang, saat Dragon pula mengerahkan seluruh pasukan revolusionernya ya. Nah, Kurusu menggertakkan gigi karena kekacauan ini juga sedang mereka alami di Marijoa. Nah, seperti yang dikatakan Roger di penghujung hidupnya ya, kekayaan, ketenaran, kekuasaan pula, semuanya ada di sana. Temukanlah sekarang juga, dan itu menjadi titik balik bahwa pertempuran Elbaf menuju puncak-puncaknya sebelum arena menari di Pulau Lauk Tale-nya nanti nakama. Kalian sedih excited bagaimana menantikan kisah One Piece ke depannya? Stay tune, oke? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.